Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Nining dalam belajar sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan teori sosiologi klasik. Sebelum kita belajar tentang tokoh-tokoh dan teorinya, kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sosiologi klasik? Ya, sosiologi klasik adalah sosiologi yang dia berkembang dari awal kemunculan sosiologi hingga akhir abad ke-19, di mana dasar analisisnya adalah chaos atau kekacauan sosial yang terjadi sebagai akibat dari revolusi Perancis dan revolusi industri yang ada di Inggris. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh yang akan kita bahas kali ini? Ya, ada 5 tokoh yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun, yang kedua Auguste Comte, yang ketiga ada Emile Durkheim, yang keempat Max Weber, dan yang terakhir adalah Karl Marx. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Ibnu Khaldun, seorang ahli filsafat sejarah dari Tunisia. Beliau dianggap sebagai pelopor pemikiran yang mengarah pada ilmu sosiologi. Meskipun pada saat itu pemikiran atau gagasannya belum dikenal atau disebut sebagai ilmu sosiologi. Sisi pemikiran atau gagasan Ibnu Khaldun yang mengarah atau menunjukkan sisi sosiologis yaitu pendapat tentang berbagai faktor seperti faktor geografis, sarana fisik, dan keadaan alam yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian Ibnu Khaldun membagi masyarakat pada masanya menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah Badawah dan yang kedua adalah Hadaroh. Badawah merupakan masyarakat sederhana yang hidup di pelosok dan dia tinggal di sekitar gurun. Kehidupan mereka tidak mengejar urusan duniawi dan memiliki solidaritas kelompok. Adapun Hadaroh merupakan masyarakat perkotaan yang mereka mementingkan urusan duniawi, mementingkan hawa nafsu dan kehidupan mewah. Singkatnya, Badawah dan Hadaroh adalah masyarakat yang memiliki pola pikir dan tindakan sosial yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor geografi, sarana fisik, dan keadaan alamnya. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mencetuskan konsep tentang asabiyah. Asabiyah merupakan konsep tentang solidaritas sosial yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun perserikatan. Menurutnya, masyarakat yang mempunyai asabiyah atau solidaritas sosial yang tinggi, mereka dapat bertahan, dapat berkembang menjadi suatu negeri yang kuat dan makmur. Berdasarkan gagasan-gagasan atau pemikiran yang bersifat sosiologis tersebut, Ibnu Khaldun disebut sebagai peletak dasar-dasar ilmu sosiologi yang dijadikan rujukan oleh ahli-ahli setelahnya. Tokoh yang kedua adalah Auguste Comte, seorang ahli sosiologi yang berasal dari Perancis. Ia merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi, sehingga ia dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah hukum kemajuan manusia atau yang sering dikenal dengan hukum 3 tahap atau hukum 3 jenjang. Hukum 3 tahap merupakan 3 tahap perkembangan intelektual manusia. Yang pertama adalah jenjang teologis. Pada jenjang ini manusia mencoba menjelaskan segala kejadian di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati. Mereka menekankan pada pemikiran bahwa setiap benda yang ada di sekitarnya itu memiliki kekuatan gaib.
Entah itu batu, pohon, laut dianggap mempunyai kekuatan adikodrati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua adalah jenjang metafisika. Pada jenjang ini manusia mengacu pada kekuatan-kekuatan metafisik, yaitu hal-hal yang berada di luar kemampuan akal pikirnya atau hal-hal yang bersifat abstrak. Jenjang ini merupakan peralihan atau transisi dari tahapan teologis menuju positifis yang ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang diseimbangkan dengan pikiran manusia. Yang ketiga, positifis. Pada jenjang terakhir ini, segala sesuatu, segala penjelasan atas gejala alam maupun gejala sosial dilakukan dengan deskripsi ilmiah. Pada tahap ini, manusia mulai memusatkan perhatian pada pengamatan alam fisik dan dunia sosial untuk menjelaskan hukum-hukum yang mengaturnya. Deskripsi ilmiah, pengetahuan, sains itu dianggap segala sesuatu yang bisa untuk menjelaskan gejala alam maupun gejala sosial yang ada di sekitarnya. Untuk lebih mudah memahami tentang teori 3 tahap ini, coba kita gunakan untuk menganalisis tsunami. Menurut Agus Comte, masyarakat yang berada pada tahap teologis, ketika ada tsunami, mereka akan berpikiran, oh, tsunami ini terjadi karena kita tidak memberikan sesajen pada laut, sehingga laut itu marah. Laut itu kan dia ada penunggunya, dia punya kekuatan gaib yang dia bisa untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat pada jenjang metafisik, dia tidak akan berpikiran seperti itu lagi. Mereka pada jenjang metafisik, manusia itu kan sudah percaya pada hukum Tuhan. Jika segala sesuatu itu dijelaskan dengan hukum Tuhan, mereka tidak lagi berpikiran jika tsunami itu terjadi karena penunggu lautnya marah karena tidak diberikan sesaji. Tetapi mungkin mereka akan berpikiran, oh, tsunami ini terjadi karena Tuhan marah sama kita. Ini adalah musibah. Musibah karena kita kurang sedekah misalkan, atau karena kita tidak berbuat baik dengan alam, sehingga ini adalah peringatan dari Tuhan. Berbeda lagi pada jenjang positifis, di mana data empiris yang berasal dari penelitian itu dianggap sebagai hal utama yang dipercaya untuk menjelaskan segala sesuatu. Berbeda dengan masyarakat pada jenjang teologis atau metafisik, masyarakat pada tahap positifis ketika ada tsunami, mereka akan berpikiran, oh, apa ya penyebab tsunami ini? Apa mungkin karena laut marah? Atau apa mungkin hanya karena peringatan dari Tuhan? Mereka akan melakukan penelitian. Mereka mencoba menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah. Oh, ternyata tsunami itu terjadi karena terjadi tabrakan lempeng atau lempeng yang bertumbukan yang berada di dasar laut, sehingga menyebabkan air itu naik dan terjadilah peristiwa tsunami seperti itu. Jadi berbeda antara masyarakat pada jenjang teologis, metafisik, dan positifis. Pada jenjang teologis, mereka akan menjelaskan segala sesuatu itu mengacu pada benda-benda di sekitarnya, hal-hal yang di sekitarnya dianggap mempunyai kekuatan gaib. Metafisik mulai percaya pada hukum Tuhan karena merupakan transisi antara teologis ke positifis. Pada positifis, data empiris yang berasal dari penelitian itu dianggap sebagai hal utama yang digunakan untuk menjelaskan gejala alam maupun gejala sosial yang terjadi di sekitar manusia. Di samping itu, Agus Comte juga membagi sosiologi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu statistika sosial
dan dinamika sosial. Statistika sosial mewakili stabilitas dan kemantapan yang ada di masyarakat, sedangkan dinamika sosial mewakili segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tokoh yang ketiga adalah Émile Durkheim. Ia lahir di Epinal, Prancis pada tahun 1858. Pemikiran ilmiah Durkheim dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di Perancis setelah masa revolusi, yaitu sekitar abad 19. Salah satu teori yang dicetuskannya adalah fakta sosial. Ia berpendapat jika objek kajian sosiologi itu adalah fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial itu merupakan cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar diri individu dan mempunyai kekuatan memaksa serta mengendalikan individu tersebut. Contoh fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari ialah berbagai nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Atau gampangnya katakanlah berbagai aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kalian, entah itu di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap individu, setiap dari kalian itu dihadapkan pada aturan-aturan yang berbeda ketika kita berada pada lingkungan atau kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Misalkan, ketika di sekolah, semasa kalian di SD, SMP, dan sekarang di SMA, apakah aturan-aturannya sama? Tentu tidak. Contoh simpelnya, ketika kalian SD, seragam yang kalian gunakan apa? Ya, seragam merah putih. Ketika menginjak SMA, seragam tersebut tidak digunakan lagi, berubah menjadi putih biru. Ketika kalian menginjak ke SMA, aturannya berubah lagi, seragamnya bukan lagi putih biru, tetapi putih abu-abu. Kalian bisa nggak? Aduh, aku nyaman nih pakai seragam SMP saja ketika pembelajaran di sekolah SMA. Tidak bisa, mau tidak mau, kalian itu seolah-olah dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan, kelompok, atau lembaga di mana kalian berada. Kalian harus beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut. Contohnya lagi nih, sebenarnya saya ini lebih nyaman kalau sekolah pakai sepatu warna-warni, sepatu warna putih lah, hijau lah, dan lain sebagainya misalkan. Tetapi realitanya, faktanya di sekolah kalian diwajibkan mengikuti aturan dengan menggunakan sepatu warna hitam. Mau nggak mau kalian ke sekolah pasti akan menggunakan sepatu warna hitam dengan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah di mana kalian berada. Dengan demikian, fakta sosial itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama adalah eksternal. Maksudnya apa? Eksternal itu artinya fakta sosial tersebut, Ibu contohkan tadi, aturan-aturan tersebut berada di luar diri individu. Ketika kalian masuk pada lingkungan yang baru, organisasi yang baru, kelompok sosial yang baru, kalian akan dihadapkan pada fakta-fakta sosial atau misalkan tadi aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang harus kalian ikuti, di mana kalian tidak tahu menau, kalian tidak ikut menciptakan berbagai kebijakan atau aturan-aturan tersebut, tetapi kalian harus beradaptasi dengan aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ciri yang kedua adalah general, artinya fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas di dalam masyarakat. Maksudnya, fakta sosial itu milik bersama, bukan sifat individu perorangan. Karena sifatnya yang kolektif, karena milik bersama itu tadi, sehingga membuatnya diikuti ataupun menyebar ke dalam masyarakat itu tadi. Kayak tadi, misalkan aturan-aturan SMA Negeri Bareng.
itu adalah milik semua warga SMA Negeri Bareng, bukan milik si guru A, si murid A, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri fakta sosial itu adalah koersif. Artinya fakta sosial itu bersifat memaksa, seolah-olah mengendalikan individu untuk berperilaku sesuai dengan gambaran umum di masyarakat. Individu itu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, dan didorong dengan berbagai cara tertentu sehingga dia ini tidak terlepas dari berbagai fakta sosial yang ada di sekitarnya. Misalkan kayak Ibu contohkan tadi, ketika kalian di sekolah baru masuk awal ketika MPLS, kalian sudah disosialisasikan tentang aturan-aturan yang ada di SMA Negeri Bareng. Yang mau tidak mau itu akan mengendalikan perilaku kalian. Kalian harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Kalian harus menggunakan sepatu berwarna hitam dan lain sebagainya. Selain pemikiran tentang fakta sosial, Emil Durkheim juga dikenal sebagai seorang ahli sosiologi yang membagi masyarakat atas dasar pembagian kerja. Mengapa demikian? Hal tersebut karena Durkheim hidup di masa industrialisasi, di mana pembagian kerja itu meningkat secara signifikan. Peningkatan itu terjadi di berbagai bidang ekonomi, politik, administratif, hukum, bahkan ilmu pengetahuan. Dilihat dari pembagian kerjanya atau solidaritas sosialnya, masyarakat itu dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Menurut Durkheim, tipe kelompok ini didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang biasanya terjadi atau terbentuk karena persamaan norma kelompok. Ciri-ciri pada masyarakat ini adalah homogenitasnya itu tinggi. Pembagian kerja itu belum menonjol karena setiap anggota dalam masyarakat itu bisa melaksanakan berbagai pekerjaan tersebut. Ada rasa kepercayaan dan kesetiakawanan yang tinggi, dan hukum yang digunakan itu bersifat represif atau menekan. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memberikan efek jera agar masyarakat itu kembali kepada nilai-nilai dan norma, kembali kepada kepribadian yang dikehendaki oleh masyarakat. Tipe solidaritas mekanik ini bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat pedesaan, kehidupan masyarakat sederhana, ataupun kehidupan masyarakat primitif. Yang kedua adalah solidaritas organik. Menurut Durkheim, tipe ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan itu terus bertambah karena semakin bertambahnya spesialisasi pembagian pekerjaan yang memungkinkan perbedaan-perbedaan di kalangan individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, tipe ini merupakan kebalikan dari solidaritas mekanik. Tipe ini memiliki ciri heterogenitas yang tinggi. Spesialisasi dalam pembagian kerja itu sudah menonjol, sehingga ada saling ketergantungan antara satu individu atau satu sistem dengan sistem yang lainnya. Jika salah satu sistem tidak berfungsi, itu akan mempengaruhi sistem yang lainnya. Nah, pada masyarakat ini telah mengenal hukum formal atau hukum yang tertulis, dan hukum yang digunakan itu adalah hukum yang bersifat restitutif atau memulihkan. Maksudnya gimana, Bu, memulihkan itu? Memulihkan ini maksudnya hukum itu digunakan untuk mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antar berbagai individu yang terspesialisasi dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, tipe solidaritas ini seringkali dijumpai pada masyarakat perkotaan yang kompleks. Untuk lebih memahami tipe solidaritas mekanik dan solidaritas organik,
Mari kita analisis tentang perilaku masyarakat sederhana atau masyarakat primitif dan masyarakat perkotaan yang kompleks terkait dengan kesehatan. Pada masyarakat sederhana atau masyarakat yang masih primitif, berbagai penyakit mulai dari entah itu patah tulang misalkan, melahirkan, demam, dan lain sebagainya, itu yang mengobati satu, yaitu dukun atau tabib yang dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian terkait kesehatan. Berbeda pada masyarakat perkotaan yang kompleks. Di sana ketika sakit, misalkan sakit jantung, kemudian patah tulang, kemudian melahirkan, ada anak yang sakit, itu bukan lagi ke dukun atau ke satu dokter, tetapi sudah ada dokter dengan berbagai pembagian kerja atau spesialisasinya masing-masing. Coba kalau kalian masuk ke rumah sakit, itu pasti ada yang namanya dokter umum, dokter anak, dokter bedah, dokter obgyn, kemudian dokter ortopedi, dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat sakit, dia akan mendatangi dokter sesuai dengan sakit yang dideritanya. Misalkan patah tulang, ya berarti dia ke ortopedi. Ketika akan melahirkan, berarti ke dokter kandungan, seperti itu. Tokoh sosiologi yang keempat adalah Max Weber. Ia lahir di Jerman pada tahun 1864. Weber menjelaskan jika objek kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Ilmu sosiologi berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikan dan menerangkan tindakan-tindakan tersebut. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tindakan tersebut dilakukan individu dengan tujuan untuk memperoleh reaksi, respon, atau perhatian dari orang lain. Contohnya, ketika kalian bermain melempar batu di sungai hanya untuk kesenangan pribadi atau hanya untuk meluapkan emosi, itu bukan contoh dari tindakan sosial. Tetapi ketika kalian bermain melempar batu di sungai dengan tujuan untuk menarik perhatian atau mengagetkan teman kalian yang ada di seberang sungai, kemudian teman-teman kalian itu tertarik dan akhirnya kalian bermain lempar batu bersama di sungai, itu adalah contoh dari tindakan sosial, karena tindakan yang kalian lakukan berorientasi pada perilaku orang lain, bertujuan untuk memperoleh reaksi atau perhatian dari orang lain. Max Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan individu berdasarkan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dalam tindakan rasional instrumental itu ada kesesuaian antara tujuan yang akan dicapai dengan cara yang digunakan. Misalkan, ketika kalian terlambat, ketika kalian bangun kesiangan, ada 2 pilihan. Kalian bisa menggunakan ojek ataupun kalian bisa menggunakan angkutan umum. Kedua-duanya itu sama-sama bisa kalian gunakan untuk mencapai tujuanmu, yaitu datang ke sekolah secara tepat waktu. Tetapi mana pilihan yang paling rasional, yang paling masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut? Akhirnya kamu memutuskan untuk menggunakan ojek atau kalau sekarang ojek online. Hal tersebut kamu pilih karena ojek itu lebih dapat melewati gang-gang yang sempit, dia lebih dapat cepat sampai ke sekolah, dia dapat menerobos kemacetan lalu lintas sehingga kamu bisa sampai di sekolah dengan tepat waktu. Dengan demikian, pilihanmu menggunakan Gojek di saat kamu bangun kesiangan adalah tindakan rasional instrumental.
Yang kedua, tindakan rasional yang berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan individu berdasarkan pada kriteria baik dan benar menurut masyarakat. Jadi, adanya kesesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti ini. Kamu lebih nyaman menggunakan kaos dan celana pendek ketika berpakaian. Tetapi pada saat ada acara kondangan atau pernikahan, kamu tidak akan menggunakan kaos dan celana pendek. Kamu akan menggunakan pakaian yang dianggap baik, yang dianggap pantas dan layak digunakan pada saat kondangan atau ke acara pernikahan. Misalkan laki-laki dengan menggunakan kemeja dan celana panjang, perempuan dengan menggunakan batik atau dress. Hal itu dilakukan tidak mempertimbangkan tujuannya. Tujuannya itu nggak terlalu penting, tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. Karena ketika kalian memilih menggunakan kaos dengan celana pendek, kalian akan dianggap orang yang aneh, dianggap orang yang nyeleneh dan kurang pantas, seperti itu. Yang ketiga adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan. Tindakan ini bersifat non-rasional dan biasanya dilakukan dengan mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku atau rutin dilakukan di masyarakat tersebut. Jadi tindakan ini dilakukan ya karena sudah menjadi adat istiadat atau tradisi di lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat Muslim di Jawa menyelenggarakan tahlilan rutin setiap malam Jumat atau upacara-upacara adat untuk memperingati keluarga yang sudah meninggal. Ada juga upacara sedekah laut, sedekah gunung yang dilakukan oleh beberapa suku di Indonesia. Nah, perilaku-perilaku tersebut menurut Max Weber merupakan suatu bentuk tindakan tradisional di mana dilakukan ya karena memang hal tersebut sudah ada, sudah jadi tradisi, sudah jadi kebiasaan dan rutin dilakukan di masyarakat. Tindakan yang keempat ialah tindakan afektif. Sama seperti tindakan tradisional, tindakan afektif ini cenderung bersifat non-rasional, di mana tindakan afektif ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Tindakan ini biasanya bersifat spontan dan ekspresi emosional dari seorang individu. Misalkan, contoh dari tindakan afektif itu adalah seorang ibu yang dia menangis bahagia setelah melahirkan anaknya padahal masih merasakan sakit. Atau kalian ketika kalian mendengarkan musik yang sedih ikut menangis dan meneteskan air mata. Ketika kalian menonton drama Korea misalkan yang sedih-sedih, akhirnya kalian ikut menangis. Baper ketika menonton film atau drama yang romantis. Itu adalah contoh dari tindakan afektif menurut Max Weber. Tokoh yang kelima adalah Karl Marx. Ia lahir di Jerman pada tahun 1818. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Das Kapital, sebuah buku yang membahas tentang pertentangan kelas. Menurut Karl Marx, masyarakat praindustri kapitalis itu digolongkan ke dalam dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Borjuis adalah kelas yang terdiri dari pemilik modal atau pengusaha yang menguasai alat produksi. Sedangkan proletar adalah kelas yang dieksploitasi tenaga kerjanya atau kelas buruh. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terwujud dalam jam kerja yang ditentukan sesuai keinginan pemilik modal dan pembagian upah yang tidak sebanding dengan pekerjaannya. Menurut Karl Marx, kondisi tersebut akan berimbas pada ketimpangan yang semakin tajam antara kaum borjuis dan kaum proletar.
Ia juga berpendapat jika suatu saat kaum proletar akan menyadari kepentingan bersama, sehingga mereka bersatu dan memberontak untuk menciptakan suatu masyarakat tanpa kelas. Teori ini dikenal dengan teori perjuangan kelas. Meskipun demikian, apa yang diramalkan Karl Marx tentang masyarakat tanpa kelas tidak pernah terjadi. Walaupun tidak pernah terjadi, tetapi teori yang dicetuskan oleh Karl Marx mengenai masyarakat kapitalisme masih sangat relevan digunakan untuk menganalisis kondisi masyarakat sampai pada saat ini. Menurut Karl Marx, hubungan antara kaum borjuis dan proletar senantiasa diwarnai oleh konflik. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Kaum borjuis mempunyai kepentingan untuk mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara kaum proletar punya kepentingan untuk memperjuangkan nasibnya, sehingga ada perbedaan kepentingan di antaranya. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali menimbulkan konflik seperti adanya demonstrasi buruh dan lain sebagainya. Selain itu, Karl Marx juga memperkenalkan konsep alienasi. Alienasi ialah suatu keadaan di mana kaum buruh atau proletar mengalami suatu keterasingan sebagai akibat kegiatan produktif dalam masyarakat kapitalis. Jadi, kaum buruh atau proletar itu teralienasi atau mengalami keterasingan sebagai akibat proses produksi yang dilakukannya sendiri. 4 bentuk atau 4 unsur dasar alienasi yang dialami oleh kaum proletar atau buruh. Yang pertama adalah pekerja itu teralienasi dari hasil produksi atau produk mereka. Produk mereka itu menjadi objek asing yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Mereka tidak bisa mengkonsumsi barang atau produk yang dihasilkannya sendiri. Misalkan buruh pabrik sepatu Nike atau pabrik sepatu Adidas. Mereka memproduksi sepatu tersebut satu hari, bahkan bisa ratusan pieces. Tapi bisakah mereka menikmati produk tersebut? Mereka dikendalikan oleh produk tersebut, di mana mereka setiap harinya harus memenuhi target berapa ratus atau berapa jumlah pieces yang harus dihasilkannya. Alienasi yang kedua adalah pekerja itu teralienasi dari aktivitas atau proses produksi mereka, di mana seolah-olah aktivitas kerja tersebut malah mengungkung dirinya. Jadi ketika sudah ada di pabrik, buruh itu kan ada spesialisasinya masing-masing. Mereka itu harus terus melakukan proses produksi, entah itu mereka senang atau tidak, mereka lelah atau tidak, mereka harus terus melakukan proses produksi untuk memenuhi targetnya. Bahkan ketika misalkan makan siang atau apa, mereka harus cepat-cepat. Karena apa? Karena mereka harus bekerja kembali, mereka harus melakukan proses produksi kembali. Jadi apa aktivitas yang dilakukannya itu kan harusnya menyenangkan diri sendiri, tetapi malah aktivitas tersebut mengungkung mereka, mengungkung kebebasan mereka, bahkan kebebasan untuk menikmati makan siang atau istirahat mereka. Alienasi atau keterasingan yang ketiga adalah alienasi dari lingkungan pergaulan, baik dari keluarga, sesama pekerja, atau masyarakat lainnya. Ketika seseorang bekerja atau menjadi suatu buruh di pabrik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa-apa itu serba cepat. Ketika mereka berangkat harus pagi, kemudian istirahat misalkan hanya 1 jam, maka mereka gunakan untuk makan siang. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk ngobrol atau bergaul dengan sesama pekerjanya, bahkan dengan keluarganya dan dengan masyarakat lainnya. Jadi kaum buruh atau kaum proletar itu teralienasi dari lingkungan pergaulannya, karena aktivitasnya ya hanya kerja dan kerja dari pagi hingga sore hari. Alienasi yang keempat adalah pekerja teralienasi dari potensi kemanusiaan mereka sendiri. Ketika mereka sudah bekerja di pabrik dengan spesialisasi masing-masing, dengan bagian masing-masing, misalkan di pabrik garment ada yang bagian cutting, ada yang bagian menjahit, ada yang bagian packing dan lain sebagainya.
potensi-potensi yang ada dalam diri mereka itu tidak dapat dikembangkan, potensi lainnya itu nggak dapat dikembangkan, ya sudah, dia hanya stuck di aktivitas itu saja. Mereka nggak bisa melakukan hal-hal lain yang mereka senangi, hal-hal lain yang dapat sebagai media aktualisasi mereka, menunjukkan eksistensi diri mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan hal yang sama setiap harinya, yang pada akhirnya itu membuat mereka terasing atau teralienasi dari potensi kemanusiaan mereka sendiri. Sekian belajar tokoh dan teori sosiologi klasik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.